Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan channel yang bukan apa-apa dan dengan saya yang bukan siapa-siapa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai matematika diskrit. Matematika diskrit adalah mata kuliah pada semester 2 di jurusan Teknik Informatika. Mungkin ada yang bertanya, "Bang, bukannya Abang semester 8 dan MatDis adalah mata kuliah semester 2. Oke, biar saya jelaskan. MatDis memang mata kuliah pada semester 2 dan saya memang semester 8. Terus apa masalahnya? Untuk menjelaskan sesuatu itu tidaklah mudah. Kita perlu memahaminya dengan baik agar nantinya bisa kita implementasikan ke orang lain dan mudah dipahami oleh orang yang kita ajarkan. Itu yang memerlukan proses, tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, itu bab 1, logika. Pengertian logika. Logika merupakan studi penalaran, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan pada perasaan atau pengalaman. Fokus logika yaitu pada hubungan antara pernyataan-pernyataan atau statement, membantu membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid. Logika dikembangkan oleh filsuf Yunani yaitu Aristoteles sekitar 2300 tahun yang lalu. Umumnya diimplementasikan pada pemrograman, algoritma, artificial intelligence, perancangan komputer, dan lain-lain. Definisi proposisi yaitu setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai yang benar atau salah. Disimbolkan menggunakan huruf. Pernyataan yang memiliki makna atau arti disebut juga sebagai kalimat deklaratif, bukan merupakan kalimat perintah atau tanya. Contoh soalnya, untuk contoh soal proposisi, yang pertama ada 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini merupakan proposisi, karena dideklarasikan dengan baik dan jelas. Kita bisa mengetahui bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4, karena ada nilainya, nilai input dan outputnya. Selanjutnya, nomor 2, bilangan bulat yang membagi habis 23 adalah 1 dan 23. Juga merupakan contoh proposisi. Yang contoh bukan proposisi yaitu A ditambah B lebih besar dari sama dengan 5. Ini bukan proposisi karena kita tidak mengetahui nilai A berapa dan nilai B berapa, sehingga tidak bisa memastikan apakah outputnya lebih besar sama dengan 5. Tabel kebenaran itu konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, kalimat setara, dan ingkaran. Konjungsi atau logika dan. Misalnya ada tabel dan di sini ada inputnya dengan logika P dan Q. Untuk konjungsi dan ini dijelaskan dengan tanda N ke bawah itu. Jika kita jelaskan seperti ini, yaitu dengan P-nya B, Q-nya B, maka hasilnya B. Logika dan akan menghasilkan hasil yang benar jika kedua inputnya benar. Jadi ini yang pertama input P-nya B, Q-nya B, maka dimasukkan ke dalam logika dan yaitu P, N, Q, maka hasilnya akan benar. Selanjutnya benar dan salah, maka hasilnya salah. Karena logika dan harus keduanya benar baru hasilnya benar. Salah dan benar, hasilnya salah. Salah dan salah, hasilnya salah. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q benar, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, logika disjungsi atau di sini terdapat not yaitu logika disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Yang pertama, benar-benar, maka hasilnya benar. Benar dan salah, maka hasilnya benar. Salah dan benar, maka hasilnya benar. Salah dan salah, maka hasilnya salah. Sesuai dengan konsepnya yaitu akan bernilai salah
jika kedua pernyataan P dan Q salah. Di sini terdapat di tabel terakhir. Selanjutnya, implikasi logika jika maka, itu jika P maka Q. Konsep implikasi yaitu akan bernilai salah jika sebab bernilai benar namun akibat bernilai salah. Contohnya, yang pertama, B benar dan benar, maka hasilnya benar. Benar dan salah, maka hasilnya salah. Salah dan benar, maka hasilnya salah. Dan salah dengan salah, maka akan menghasilkan benar. B implikasi logika jika dan hanya jika, atau diimplementasikan yaitu P jika dan hanya jika Q. Konsep B implikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Contoh tabel pertama, benar dan benar hasilnya benar karena keduanya bernilai sama. Dan kedua, benar dan salah hasilnya salah, salah dan benar salah, salah dan salah benar. Kalimat setara mempunyai nilai kebenaran yang sama. Di sini kita jelaskan dari logika P, yaitu benar, benar, salah, salah, Q, benar, salah, ingkaran dari P, P-nya yang benar, maka benar, benar, salah, salah, maka ingkaran P-nya itu salah, salah, benar, benar. Ingkaran dari Q, Q-nya bernilai benar, salah, maka ingkaran Q-nya adalah salah, benar. P implikasi Q, atau P maka Q. Maka benar, salah, benar, salah, benar. Q maka P itu benar, salah, benar. Ingkaran P maka ingkaran Q benar, salah, benar. Dan ingkaran Q maka ingkaran P benar, salah, benar. Nilai yang setara yaitu hasil dari P maka Q sama dengan hasil dari ingkaran Q maka ingkaran P. Ini yang disebut dengan kalimat setara, yaitu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Ingkaran ada contohnya yang semua, beberapa, sebagian, dan sementara. Contoh, semua mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Ada mahasiswa angkatan 2016 yang tidak wisuda tahun ini. Bisa jadi. Kita ubah menjadi beberapa mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Dan atau mungkin menggunakan kata sebagian mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Atau menggunakan sementara mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Berikut contoh ingkaran. Selanjutnya, tautologi. Proposisi yang memuat nilai true untuk variabel hasilnya. Di sini, untuk logika ingkaran P, N, Q, ada juga logika P, N, Q. Ingkaran P atau ingkaran Q. Nilai dari P itu benar, salah, Q benar, salah. Jika kita masukkan ke logika N, maka hasilnya adalah benar. Benar dan benar, maka benar. Karena konsep logika N itu jika keduanya benar, maka hasilnya akan benar. Yang selanjutnya benar dan salah, maka salah dan benar, salah dan salah. Ingkaran P dan Q yaitu P dan Q-nya itu benar, salah, maka ingkaran P dan Q-nya itu salah, benar. Untuk ingkaran P yaitu dari P yang benar, salah, maka ingkaran P-nya salah, benar. Dan ingkaran Q-nya yaitu dari Q yang benar, salah, maka ingkaran Q-nya salah, benar. Jika ingkaran P dan ingkaran Q dioperasikan menggunakan logika atau, maka hasilnya adalah salah, benar.
Tautologi atau proposisi yang membuat nilai true untuk variabel hasilnya yaitu jika kedua logika dioperasikan maka hasilnya adalah benar, 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 benar di tabel yang di tengah pada tabel sama dengan. Itu hasil dari logika konjungsi dan disjungsi. Termasuk tautologi karena menghasilkan nilai true untuk variabel hasilnya. Semua nilainya true. Ingkaran implikasi dari tabel P maka Q, P dan Q. Tabel P-nya benar-benar salah-salah, Q-nya salah-benar, salah-benar. Jika dimasukkan ke dalam logika N, hasilnya salah-benar, salah-salah. Dan jika diimplikasikan itu hasilnya benar-salah, benar-benar. Dan ingkarannya yaitu salah-benar, salah-salah. Di sini membuktikan bahwa hasil dari logika N sama dengan ingkaran P maka Q. Hasil dari P and Q itu salah benar salah salah, dan hasil dari ingkaran dari implikasi yaitu salah benar salah salah. Selanjutnya kita akan bermain di Kaggle. Apa itu Kaggle? Kaggle merupakan anak dari perusahaan Google LLC yang merupakan komunitas daring ilmuwan data dan praktisi pembelajaran mesin. Kaggle memungkinkan pengguna untuk menemukan dan mempublikasikan set data, mengeksplorasi dan membangun model dalam lingkungan sains data berbasis web, bekerja dengan ilmuwan data lainnya dan insinyur pembelajaran mesin, dan mengikuti kompetisi untuk menyelesaikan tantangan sains data. Umumnya, Kaggle digunakan untuk hal-hal yang berurusan dengan dunia data sains. Python bitwise AND operator. Bitwise yaitu bilangan biner 0 dan 1. Diimplementasikan ke Python dengan lambang script yang ke-8. Konsepnya sama seperti logika N pada umumnya, yaitu akan menghasilkan nilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1. 0 dan 0 hasilnya 0, 0 dan 1, 0, 1 dan 0, 0, 1 dan 1, maka hasilnya akan 1. Selanjutnya, Python bitwise OR dengan lambang garis tegak lurus. Logikanya sama dengan logika atau yaitu jika inputnya mengandung atau memiliki nilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. 0 dan 0, 0 or 0 hasilnya 0, 0 or 1 hasilnya 1, 1 or 0 hasilnya 1, 1 or 1 hasilnya 1. Selanjutnya Python bitwise XOR operator dilambangkan dengan lambang V ke bawah. Logikanya yaitu akan bernilai 1 jika inputnya beda. 0 dan 0, 0 XOR 0 maka hasilnya 0, 0 XOR 1. Nah, ini bedakan inputnya, maka hasilnya akan 1. 1 XOR 0 hasilnya 1, 1 XOR 1 maka hasilnya 0. Kita contohkan dengan nilai berikut. Misalnya X sama dengan 0, 1, 1, 0 dan Y 1, 0, 0, 0. Jika menggunakan operasi bitwise AND, hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Karena dari nilai biner X dan Y digunakan logika N. Logika N yaitu harus keduanya bernilai 1, maka akan menghasilkan nilai 1. Di sini pada nilai X dan nilai input X dan Y tidak ada nilai 1 yang bertemu, maka hasilnya 0, 0, 0, 0. Selanjutnya bitwise OR hasilnya yaitu 1, 1, 1, 0. Logika OR yaitu jika ada inputnya 1 maka outputnya akan bernilai 1. Maka hasilnya adalah 1, 1, 1, 0. Dan XOR logikanya yaitu akan bernilai 1 jika ada inputnya yang beda. Hasilnya itu 1, 1, 1, 0. Untuk bitwise complement atau ingkaran hasilnya itu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Bitwise ingkaran operator bisa mengubah semua 0
menjadi 1. Ini penjelasan lebih lengkapnya yaitu dari tabel tadi. Contohnya, misalnya ada inputan yang 0011 dan inputan Y-nya 0101. Kita masukkan ke logika N, maka hasilnya adalah 0001. Seperti logika dasar konsep dari logika N, yaitu akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1. 0 dan 0 hasilnya 0, yang akan bernilai 1 hanya pada tabel terakhir karena keduanya bernilai 1. Dan X OR Y, logika OR yaitu akan bernilai 1 jika ada input yang bernilai 1. Dari X dan Y ada 3 yang bernilai 1 di tabel 2, 3, dan 4, maka hasilnya 0, 1, 1, 1. Dan XOR, X XOR Y. XOR logikanya adalah akan bernilai 1 jika inputnya beda. Di sini inputnya yang beda pada tabel 2 dan 3. Maka hasilnya itu 0, 1, 1, 0. Selanjutnya kita langsung ke Kigel. Beginilah tampilan dari Kigel. Kita akan mencoba programnya, Python program untuk menampilkan bitwise operator. Di sini kita buat variabel A dengan nilai 9 dan B 15. Untuk mengoperasikannya menggunakan Python program, pertama kita akan menggunakan operasi bitwise AND operator, selanjutnya OR operator dan XOR operator. Codingannya cuma seperti ini, yaitu print hasil logika N adalah sama dengan, kemudian kita masukkan variabel tadi, variabel inputnya A dan B sesuai logikanya masing-masing. Untuk R selanjutnya A OR B, dan XOR A XOR B. 9 ini jika kita ubah ke biner, maka hasilnya adalah 1, 0, 0, 1, dan 15, yaitu 1, 1, 1, 1. Jika kita run, hasil logika N adalah 9, hasil logika OR adalah 15, hasil logika XOR adalah 6. Dari mana datangnya 9? Oke. Biner dari inputan A tadi atau 9 yaitu 1, 0, 0, 1. Kita N-kan dengan biner dari 15, 1, 1, 1, 1. Kita gunakan logika N, yaitu akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1. Pada hasil operasinya hanya terdapat dua buah angka 1, yaitu pada tabel pertama dan tabel terakhir. Dan jika dimasukkan ke tabel kebenaran, maka nilainya adalah 9. Begitupun dengan logika OR dan logika XOR. Sekian penjelasan dan materi kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, bisa ke kolom komentar. Sekian, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.